Tapi karena ini adalah perang bintang, kita akan memodifikasi mobil ini sesuai dengan konsep dari Ovitra Airy. Ini fungsinya sebetulnya untuk melihat ketebalan dari plat sampai permukaan paling atas. Seakan-akan pernah diperbaiki, tapi asal diperbaikin aja gitu, asal warnanya hijau gitu ya. Ini masih ori nih. Kalau mau lihat set ori tuh kayak gini nih. Lihat, ini juga lihat si epoxy dalamnya ini masih ada nih. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Maverick Jonathan. Video kali ini, video ditunggu-tunggu setiap tahunnya karena kita mengikuti suatu acara yang bergengsi, acara modifikasi yang dari tahun-tahun lalu kita selalu ikuti, cuman tahun lalu kita nggak ikut sih. Kita ikutan tahun lalu tuh bagian modifikasi untuk mobil Arif Muhammad di LBWK RX7-nya. Dan tahun sebelumnya kita review lagi ke belakang, flashback, kita juga ada mengerjakan mobil Audi R8 Gaddi Martin, dan tahun sebelumnya lagi kita menjadi tim Ovitra Airy di mobil Kataranya Aeroster. Tahun ini kita dapat kesempatan lagi nih teman-teman semua untuk mengerjakan mobilnya tim siapa? Tim Ovitra Airy. Seneng banget, luar biasa karena kita menjadi bagian dari tim Ovitra Airy. Ini dia mobilnya, Nissan Silvia S14. Oke, gue yakin teman-teman sudah melihat review mobilnya di konten milik Ovitra Airy. Dan simak sampai akhir video ini karena gue akan mereview lebih dalam lagi di keahlian gue segi dari pengecatan dan body repair. Mobil ini sih jujur kata kalau kita sebut namanya bahan ya teman-teman semua. Artinya memang kalau kita lihat ini kondisinya sudah butuh restorasi ya, kita ngomong cukup besar karena bodinya itu sudah bergelombang, banyak penyok, pemakaian nih, ada penyok mesin tuh ya, seperti apa terkena suatu impact ya, penyok-penyok. Terus ini plafonnya bergelombang, bodinya juga. Dan ini teman-teman nih, ini yang paling parah bagian belakang ini. Waduh, ini bekas pengetokan. Dan juga ini ya wajar lah kalau mobil tahun 96-98 kondisi kayak gini itu sudah wajar, apalagi kalau mobil ini terlihat tidak dipakai lama dan terlihat banget di sini dari panel-panelnya, dari karet-karet yang sudah menggetas. Di sini juga karet-karetnya sudah keras semua ya. Dan kampas ini yang paling kontras, lihat ini sudah pengapuran. Panel-panel ini juga sudah abu-abu muda. Artinya mobil ini sering terjemur dan kacanya juga sudah pecah ya, harus digantikan ini. Wah, ini sih PR-nya banyak banget ya. Keburu nggak nih waktunya selesai atau enggak ya. Dan apa yang mau gue bahas di sini adalah setnya masih original teman-teman. Kebanyakan masih original. Dan lucunya tuh kalau yang nggak original dia asal di spray aja gitu. Kayak bagian sini dia asal di spray aja, asal nutupin doang gitu. Tapi yang lainnya ini gue lihat masih original. Nah, bagaimana cara tahunya original atau nggak original? Ya pastinya pertama terlihatnya kalau orang sudah sering lihat set, ini catnya sudah sudah tipis. Kita kelihatan dari kulit jeruknya itu juga sudah terlihat cukup flat, jadi sudah cukup tipis. Terus juga di sini terlihat di kampas ini juga ya, sesuai dengan usianya sudah pengapuran. Nah, tapi untuk mau tahu lebih dalam lagi apakah ini ori atau tidak, kita langsung pakai thickness meter. Nah, nih kita akan coba melihat. Ini fungsinya sebetulnya untuk melihat. Selamat datang di era baru cuci muka. Whipman Waterless Foaming Facial Wash merupakan pembersih wajah terkini tanpa bilas yang bisa mengubah rutinitas perawatan kulit menjadi lebih praktis. Dengan formula baru dan bahan-bahan alami, gak cuma membersihkan dan mengangkat kotoran dengan baik, juga memberikan pengalaman mencuci muka yang menyegarkan dan efektif tanpa air. Cocok untuk kalian yang punya kesibukan tinggi, gak suka dengan keributan duniawi, dan satset tanpa henti. Whipman Waterless Foaming Facial Wash aman untuk segala jenis kulit. Whipman Speed Charming. Ini fungsinya sebetulnya untuk melihat ketebalan dari plat sampai permukaan paling atas. Nah, cara itu gimana? Kalau cara itu paling gampangnya, kalau misalkan thickness meter ini mobil standar itu kurang lebih di 50-60 mikron sampai dengan 140 mikron. Itu kurang lebihnya teman-teman ya. Kayak mobil kemarin gue cek Alphard 65 mikron, sebetulnya tipis sih definisinya ya. Mobil-mobil BMW kemarin gue sempat cek 100 mikron, 135 mikron. Tapi tanpa ngapa emang mobil-mobil yang baru sekarang lebih tipis teman-teman semua. Dan sekarang tuh lagi ngetren namanya kalau di anak-anak detailing ya, anak-anak pengecatan itu sticky paint. Jadi udah tipis,
terus lengket ya, alias nggak ada kekerasan itu si permukaan catnya. Makanya kalau punya mobil-mobil baru udah wajib hukumnya di wet gloss supaya apa, catnya menjadi keras, becek abadi dan tahan gores pastinya. Nah, kita akan lihat seperti apa ketebalannya, karena kalau dipegang ini kaleng semua ya, kaleng semua. Mudah-mudahan nggak ada bekas bengkel lain, karena kalau nyebokin kerjaan orang lain tuh lebih berat teman-teman kerjainnya. Jadi lebih baik kondisi seperti ini tapi masih ori gitu ya. Yuk kita cek yuk. Kita lihat di bagian fendernya. Ini di 90 mikron. Wah, 90 mikron sih buat tahun mobil segini ini cukup tipis ya. Walaupun gue lihat ini kayaknya udah di spray karena teksturnya beda. Dia bukan vernis tapi ini masih cat. Seakan-akan pernah diperbaiki tapi asal diperbaikin aja gitu. Asal warnanya hijau gitu ya. Coba kita lihat di bagian yang biasanya rentan perbaikan tuh bagian sini nih. 105 mikron. Artinya masih dalam konotasi tipis ya teman-teman ya. Bagian atasnya 90 mikron sama. Dan ini atapnya nih yang parah nih ya. Kalau gue lihat bergelombang banget. Kita pengen lihat berapa thickness-nya. 70 mikron teman-teman semua. 70 mikron artinya ini masih ori nih. Tuh, nih lihat teman-teman ya. Kalau gue kasih lihat ya. Kalau mau lihat cat ori tuh kayak gini nih. Lihat, ini juga lihat si epoxy dalamnya aja masih ada nih. Masih warna pabrikannya nih. Tuh. Ini masih ori nih. Tapi udah jelek sih, emang bergelombang banget ya. Wah, ini sih PR juga sih. Kita lihat ini bagian kayak gini nih. Ini udah nih teman-teman nih. Ini kayaknya kalau gua lihat dalamnya mungkin kayak bukan korosi ya, tapi lebih kayak bukan dicat ya, jadi dikoas aja gitu teman-teman semua. Kita pengen lihat berapa nih thickness-nya nih. Tuh. 191 artinya emang ini udah ada pengecatan di bagian sini. Cuman dia dikoas jadi lebih tebal si thickness-nya. Coba kita pintunya. 110 masih oke loh teman-teman, masih tipis loh di kondisinya. Fendernya 90 mikron masih tipis, 98 masih tipis. Kampas ini kita lihat. Nih ya, kalau pembuktian seperti ini teman-teman kan lihat ini udah pengapuran nih. Udah catnya hilang. Harusnya ini kan 120 mikron. Harusnya sini lebih tipis dibandingkan di sini. Kita lihat yuk. Tuh. Cuman 80 nih, cuman 68 mikron di bagian sini. Berarti artinya betul dia masih original nih. Kita ngeliatnya bagian fendernya 97 mikron. Kita lihat ini kayak udah pernah di spray juga kayak sebelah sana. 144 mikron, betul ya. Ini pernah dicat nih. Ini pernah dicat nih. Tapi kalau gua lihat asal ngecat doang dia. Pintu 96 sama kayak sebelah sana. Fender 86, 110. Bagasi, ini nih bagasi juga teman-teman lihat nih. Sama kayak kap mesin udah pengapuran. Ini juga ada bekas pengetokan. Harusnya lebih tipis ya karena sudah pengapuran. Kita lihat. Tuh, 90 mikron. 76 mikron. Oke. Berarti kesimpulannya mobil ini tuh sebetulnya masih dalam batas cat original, tapi mungkin pemilik sebelumnya karena mungkin dia dipakai untuk ya kita nggak tahu apa untuk balap atau segala macam, terjadilah mungkin insiden dan pemilik sebelumnya juga nggak begitu detail mengenai bodi harus mulus sehingga dia nggak mengerok, nggak menentok atau berdempul, tapi langsung dia balurin dengan cat warna dari sebelumnya karena ini emang nggak di vernis sih kalau gue lihat, masih catnya langsung dibalurin, ada yang dikuas, ada yang di spray, yang ini di spray, yang ini dikuas ya. Dan kita lihat ya dalam-dalamnya mudah-mudahan masih mulus. Tuh, ini masih bagus sih teman-teman nih, catnya masih bagus bagian dalamnya. Tuh walaupun ini kan bekas-bekas dari ininya ya. Tutup pintu, buka tutup pintu terkena karet gitu. Masih cukup mulus sih ini. Interiornya teman-teman lihat interiornya nih. Interiornya masih original. Mudah-mudahan nanti, tapi kayaknya sih bakal nggak dipertahankan ya. Ih, sebenarnya sayang juga ya. Ini bahannya kalau orang-orang senang mobil antik ya, ini bisa jadi bahan yang bagus sih kalau dibalikin ke ke period korek ke tahun sebelumnya karena masih betul-betul kondisinya oke sih. Ini kalau mobil ini milik gua, fix sih gua akan pertahankan originalnya, tapi karena ini adalah perang bintang, kita akan memodifikasi mobil ini sesuai dengan konsep dari Ovid Triary. Dan karena kondisi seperti ini udah pastinya belum kita bisa modifikasi lebih lanjut, kita harus perbaiki dulu. Dan karena di IMX kali ini kita juga dalam arti pekerjaan kita load full banyak karena kita akan menurunkan 7 mobil untuk IMX dan satunya adalah mobil ini, mobil perang bintang. Jadi kita butuh tim bantuan dari luar
agar mobil ini bisa selesai tepat waktu dan juga hasilnya maksimal. So, kita mau lihat seperti apa keseruannya dan modifikasinya. Stay tune terus di channel YouTube gua, Maverick Jonathan. So, teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel gua, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk melihat update mobil ini nanti di Instagram kami, Wetgloss, dan TikTok @wetgloss.id. So, nggak sabar kan? Kayak gimana hasilnya? Oke, paling itu aja. Gue Maverick Jonathan, pamit undur diri. Salam becek abadi dari Wetgloss.